Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali mencuat. Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara pada 2019 terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, namun hingga saat ini belum juga ditahan. Tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang kapan tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke publik. bukan pejabat. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? Perdebatan sengit antara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Roy Suryo sempat terjadi. Keduanya saling serang dalam program Dua Arah Kompas TV. Roy Suryo menuding Sylvester belum melakukan eksekusi terhadap vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Sementara Sylvester mengaku dirinya telah menjalani hukuman tersebut. Tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses Kapan? yang Anda Kapan? tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat Dia publik. harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Nggak ada. mumpung ada jelaskan melalui Nggak Kompas bisa. TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus dieksekusi. Ya, pertanyaan saya, dia ini mewakili Bayu Yusuf Kala. Dia di sini. Saya ingin tahu dulu apa sesungguhnya ketersinggungan Pak JK sehingga harus melaporkan si Sylvester kepada penegak hukum. Sesimpel itu pertanyaannya? Oke, begini. Yang lebih menyakit, sangat menyakitkan Di antara itu apa? semua statement dalam orasi itu, yang paling dia rasa dalam sakitnya, ketika saudara Sylvester berorasi mempertentangkan ya posisi agama. Kristen, Islam, pengusaha Kristen, sangat sedih dia. Kenapa, Bung? Kalau kita lihat jejak beliau, dialah orang yang selalu menyemen dan merekat perbedaan dan potensi konflik berdasarkan agama. Anda mungkin ingat tahun 1998 sampai 2001 apa yang terjadi di negeri ini. Negeri ini dikoyak oleh perang Poso Kristen dan Islam. Saat yang sama, negeri ini dikoyak oleh Islam versus Kristen di Ambon. Siapa yang pasang badan mendamaikan itu? Pertanyaan saya. Satu lagi di Kalimantan. Kalimantan Sampit, Madura versus Dayak. Khusus Poso dan Ambon, saya ikut. Pertanyaan saya, kemana semua ini orang yang menuding JK, memojokkan JK, memainkan kartu agama dalam rangka pemilihan kepala daerah, mempertentangkan Kristen dan Indonesia, Kristen dengan Islam. Kemana Anda semua waktu itu? Tahu nggak harga yang dibayar dengan posisi Pak JK mendamaikan? Mallnya dibom, 2 orang meninggal. Yang bom itu orang Islam, karena dianggap pro-Kristen. Beberapa bulan kemudian, showroomnya dibom oleh kelompok yang sama. Jadi, kenapa Pak JK merasa perlu membawa karena hukum ini? Karena this is a dangerous game untuk keutuhan bangsa kita. Berbicara, mempertentangkan Islam versus Kristen. Itu yang membuat dia tidak bisa terima, Bung Karni. Yang lain dia Ya. bisa mabit. Dia mungkin sakit, tapi tidak sesakit ini. Karena dia buktikan bahwa dia justru penyemen dan perekat probabilitas atau kemungkinan perbedaan itu menjadi konflik.
Nah itu Pak Karni alasan. Nah kedua, Mas kita, Norman. ya, mengapa Sylvester tidak dieksekusi? Oh ada COVID. Nah tunggu, coba kita buka kronologi waktu ya. COVID itu merebak di Republik Indo. Dengar dulu, saya bicara dulu. Ya. Boleh enggak saya bicara? Iya. Waktu Anda interupsi Anda. Ya udah, Oke. lanjutkan. Itu baru mulai Ya. dimaklumatkan oleh pemerintah April 2020. Betul. Ya. Ini putusan MA itu 2019. Yes. 2019. Lalu COVID itu dinyatakan tiada itu mulai September 2021, Bung. Lalu reda total itu 2022. Betul. Sekarang tahun berapa ya? Sekarang. 2025 kan? Ya. Jadi kalau alasan COVID Nggak mau masalah. dipakai, mari kita berikhtiar cari alasan lain. Karena kurang logis itu. Masalah berikut yang ingin saya komentari sehubungan dengan Pak Sylvester ini. Pertama, sejak Pak Roy melancarkan serangan dan Kejaksaan Agung tanggal 4 Agustus sudah menyatakan harus dieksekusi, lihat apa yang terjadi. Silakan, Bro. Pertama, Pak Sylvester melalui jumpa pers menyatakan kita atur, kita kooperatif. Lihat itu ya kronologi waktu, Bung ya. Kedua, muncul amnesti dan abolisi buat 2 warga negara. Ya. Dia juga ingin menumpang di Betul. situ. Masuk list. Ya, saya memang mengharapkan waktu itu bahwa kemungkinan ini ya sampai tanggal 17 Agustus penantian itu ada. Ya pasti gitu. Setelah 17 Agustus berubah kadaluarsa. Ya, rentetan ini ya. Setelah kadaluarsa muncul ikhtiar PK. Ya. Di sini logika sudah mulai kebalik. Permintaan kadaluarsa, mengharapkan kadaluarsa, tapi mendaftar PK. Itu logika sudah terbalik itu. Sudah kebalik-balik itu. Ya toh? Nah, setelah PK ditolak, saya nggak tahu apa lagi nih. Restoratif justice. Restoratif justice tidak mungkin. Iya. Karena itu awal dari proses hukum. Betul. Logiknya itu supaya tidak terlampau ribet ini. Masalah yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, oke lah. Nah, apapun foto yang ditampilkan tadi dengan maksud menunjukkan bahwa ada rekonsiliasi dengan Pak JK. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya NKRI Harga Mati. Nah teman-teman semua, dimana kita melihat tadi sebuah cuplikan video yang begitu menarik. Nah teman-teman semua, dimana pembahasan kita kali ini tentang Sylvester. Seorang Roy Suryo mengungkap bahwa Sylvester belum menjalani vonis. Nah teman-teman, mari kita bahas bersama. Jokowi sebagai pemilik rumah ikut terlibat dalam kasus Sylvester karena menyembunyikan buronan. Nah teman-teman, seakan-akan Jokowi dan Sylvester ini mempunyai hal yang sama, dan Jokowi ini juga menyembunyikan, seolah-olah menyembunyikan buronan atau Sylvester. Nah, jika kejaksaan berniat menangkap Sylvester bukan hal yang sulit. Sylvester cocoknya dihukum masa kayak di Nepal. Nah teman-teman, di mana si Sylvester ini jangan sampai masyarakat atau massa yang ikut menghukum kamu. Nah teman-teman, lebih baik menyerahkan diri daripada dihukum massa. Momen saat Termo kena skatmat. Kenapa para penegak hukum takut dengan Sylvester? Apa yang menunggu rakyat yang bertindak?
Kalau sampai ditangani oleh massa, maka Sylvester mati hina oleh masyarakat. Kalau memang kejaksaan dan kepolisian nggak mampu untuk menangkap Sylvester, serahkan saja sama rakyat biar cepat selesai. Aneh memang penegak hukum di negara entah berantakan ini. Memalukan termo, Lester ini apakah kejaksaan tidak melakukan evakuasi, memberikan kesempatan pada rakyat untuk menangkap sendirinya. Yang menunjukkan Sylvester jadi komisaris harus bertanggung jawab siapa ya? Masih terpidana kok bisa dipakai negara? Yusuf Kala adalah seorang negarawan jujur lugas, layak pemimpin Indonesia bagian timur. Kalau mereka bohong bikin laporan biar modal mereka semua. Kejaksaan Jaksel, Sylvester aja nggak bisa nangkap, apalagi kasus-kasus yang berat. Ada apa dengan republik ini? Mau lari kemana Pak Sylvester? Hidup normal saja, jalan hukuman itu. Toh ketangkap akan dieksekusi juga. Mulyono juga sekarang nggak punya gigi lagi. Apa kata Sylvester, orang nggak takut akan hukum, kok malah mengumpat? Sylvester ini termasuk oknum mafia hukum karena ia sebagai aktivitas hukum tapi tidak menghormati hukum itu sendiri. Coba cari di rumahnya Jokowi karena rumahnya Jokowi yang berwenang tidak berani memeriksa. Ternyata Sylvester pembohong di muka publik. Patut diduga amat sangat kuat sekali. Mulyono dan Termul sama-sama tukang nyebong. Nah, teman-teman, dimana kita melihat seolah-olah Jokowi dan Sylvester ini mempunyai hubungan dan saling mendukung satu sama lain. Ibaratnya Jokowi menyembunyikan Sylvester selama kena vonis di mana Sylvester ini kena fitnah wakil presiden ke-10. Nah teman-teman, mau dimanapun keberadaan tergantung APH. Sabar fotonya diminta tong. Strategi yang dikagumi kecerdasan untuk kepentingan sendiri. Itu mah licik, kagum Sylvester orang jujur, bagusnya yang belak Pak Jokowi karena Pak Jokowi presiden. Solidaritas merah putih, tak apa tak hukum. Wah, merah putih palsu. Jangan menyulut kemarahan rakyat, cepat tangkap Sylvester, hukum harus ditegakkan. Masih percaya sama termu selama ini Roy Suryo ternyata benar semua yang dikatakannya. Sebenarnya lagi Termol Mulyono masuk ke penjara. Dan siapapun yang menghadapi proses hukum, terutama yang membela Sylvester, perlu dipertanyakan niat baiknya untuk hukum di NKRI. Kasihan Indonesia sudah miskin hukum. Udah bohong, nyengal lagi. Para benar nih orang. Sumber segala rusak negara Indonesia dari mereka yang tandanya hukum sudah bobrok yang bebas, aman dan nyaman. Kejaksaan kemana? Ini belum juga diproses, lemah banget. Kejaksaan memalukan. Penangkapan Sylvester bikin mencoreng konstitusi kejaksaan saja. Nah, berarti Sylvester melakukan pembohong publik dong, nggak ngaku sudah menjalani keputusan pengadilan. Yang terhebat di Indonesia ternyata Sylvester terbukti hadir. Apakah benar-benar di negeri ini ada hukum dan penegaknya? Lo menyembunyikan buronan jadi kasus baru. Para ini kejaksaan apa saja kerjanya? Gak sesuai geluduk kemarin, ganas banget mau cabut kumis, malah dia yang ngumpet, belum sampai cukur kumis malah kena disunat duluan. Sudah diketahui bohong salah satu, tapi masih ngotot begitulah didikan Termul ini. Ternyata dari bos hingga Termulnya hobi berbohong. Negara takut pada Sylvester, padanya negara ini. Apakah hukum sudah
Oke teman-teman, sekian channel kita hari ini. Kita tunggu channel-channel berikutnya. Salam NKRI harga mati.